Rempah-rempah ini sangat dihargai di seluruh Timur Tengah. Nggak cuma karena wanginya yang khas, tapi juga karena kemampuan. Lusinan juga nyebutin pala sebagai ramuan anestesi yang efektif. Jadi selain buat bumbu, tahun 1256, Raja dan Ratu Skotlandia itu merayakan hari raya kenaikan Maria dan makanan mereka dibumbui dengan 50 pon jahe, lada, dan kayu manis. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru khususnya soal sejarah. So, kencengin volumenya, siapin kopinya dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Kalian pasti udah nggak asing kan sama rempah-rempah kayak cengkeh, pala, sama fuli. Nah, ternyata rempah-rempah ini berasal dari beberapa pulau kecil di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Tapi nggak disangka-sangka ya, keberadaan rempah-rempah ini punya dampak yang gede banget buat perdagangan dunia. Dulu, rempah-rempah ini sempat jadi barang mahal yang dicari-cari banget, baik buat pengobatan maupun juga buat masakan. Cengkeh itu kan sebenarnya kuncup dari bunga pohon cengkeh yang udah dikeringin ya. Awalnya cengkeh cuma ada di 5 pulau kecil di Maluku, yaitu Ternate, Tidore, Matir, Makian, dan Bacan. Dari situlah cengkeh mulai dikenal di dunia luar. Nah, beda lagi dengan pala. Pala itu biji dari buah pala atau nama latinnya Myristica fragrans yang punya warna merah kecoklatan dan dikelilingi oleh lapisan serat yang disebut fuli. Pohon pala tumbuh di daerah lembah-lembah yang terisolasi di Kepulauan Banda, Maluku. Jadi emang rempah-rempah ini benar-benar berasal dari Indonesia. Sejarah cengkeh bisa kita telusuri dari catatan Cina yang pertama menyebut cengkeh pada abad ketiga sebelum Masehi pada masa dinasti Han. Di sana cengkeh dikenal dengan nama He Shou Hia yang artinya lidah burung. Cengkeh dipakai sebagai penyegar nafas dan konon katanya pejabat di istana itu harus makan cengkeh dulu sebelum ngobrol sama raja. Selain itu, cengkeh juga dipakai dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Cengkeh dipercaya bisa menghangatkan tubuh, jadi bisa membantu banget kalau lagi masuk angin atau kedinginan. Selain buat kesehatan, cengkeh ini juga sering dipakai buat pengobatan berbagai penyakit kayak gangguan pencernaan, impotensi, diare, bahkan kolera. Dan gak cuma itu, cengkeh juga bisa dijadiin obat luar buat ngobatin sakit gigi, abses atau bisulan, bahkan sengatan kalajengking. Agak berbeda dengan di Cina ya, kalau di India cengkeh itu baru datang beberapa abad setelah di Tiongkok. Tapi tetap aja punya peran penting di sana. Cengkeh jadi bahan utama dalam pengobatan tradisional Ayurveda, salah satu metode pengobatan tertua di dunia. Cengkeh dipakai buat ngobatin berbagai masalah kesehatan mulai dari pilek, asma, sakit gigi, sampai masalah pencernaan. Bahkan dalam teks Sanskerta kuno, yaitu Caraka Samhita yang ditulis sekitar abad ke-1 Masehi, ada anjuran buat nyimpen pala dan cengkeh itu di mulut biar nafas kita, nafas yang memakai itu tadi harum dan segar. Nggak cuma di Asia, cengkeh juga dikenal di Barat. Penulis Romawi, Pliny the Elder, yang hidup antara tahun 23 sampai 79 Masehi, pertama kali nulis tentang cengkeh di bukunya Natural History. Di sana dia bilang cengkeh itu mirip biji lada, cuma ya lebih besar dan lebih rapuh aja. Menurut Pliny, cengkeh punya aroma yang kuat banget, makanya banyak yang impor cengkeh ke Eropa. Sementara itu, Kaisar Romawi Konstantinus Agung dikabarkan kasih hadiah cengkeh dalam jumlah yang banyak ke Santo Silvester, yaitu skup Roma, termasuk 150 pon atau sekitar 68 kilogram cengkeh. Gokil gak? Dari cerita-cerita itu kelihatan banget kalau cengkeh ini tuh rempah-rempah yang multifungsi. Dari zaman kuno udah banyak orang yang manfaatin cengkeh untuk berbagai keperluan, baik buat kesehatan maupun buat ya keperluan sehari-hari. Selain itu rempah-rempah ini juga jadi salah satu barang yang paling dicari dalam sejarah perdagangan dunia. Jadi nggak heran deh kalau rempah-rempah dari Indonesia ini bisa sampai ke seluruh dunia dan punya dampak besar dalam perkembangan peradaban. Kita masih akan bahas lebih jauh tentang pala dan fuli yang sudah dimanfaatkan sejak zaman kuno. Kita mungkin banyak yang belum tahu rempah-rempah pala dan fuli. Padahal udah sering banget disebut-sebut dalam buku-buku sejarah. Jadi rempah-rempah ini udah dikenal jauh banget ya sejak zaman dulu, bahkan disebut-sebut dalam kitab suci agama Hindu yang paling tua yaitu Weda. Kitab ini disusun antara tahun 1500 sampai 1000 sebelum Masehi
Dan di dalamnya, pala itu direkomendasiin buat kelancarin pencernaan. Selain itu, pala juga sering dipakai buat obat sakit kepala, masalah syaraf, demam, bau mulut, sampai masalah pencernaan yang lain. Bukan cuma itu, teks-teks di India selanjutnya juga menyebutkan pala itu sebagai obat yang penting buat gangguan jantung, TBC, asma, sakit gigi, diare, perut kembung, sampai rematik. Jadi pala itu udah jadi andalan banget lah dalam pengobatan tradisional di India dari zaman dulu. Terus gimana kalau di Tiongkok? Selain yang udah kita bahas di awal tadi, pala dan fuli itu baru mulai dikenal di Tiongkok beberapa abad setelah di India. Referensi pertama tentang pala muncul di abad ketiga Masehi di sebuah buku berjudul Nanfang Chao Mu Zhuang atau catatan tentang tumbuhan dan pohon selatan karya Jihan. Di buku ini dia nyebut ada rempah harum yang berasal dari pohon dengan bunga yang mirip bunga teratai, tapi pala baru sering disebut-sebut di literatur Tiongkok pada abad ke-8. Ketika pala digunakan buat ngobatin diare, sakit perut, kembung, bahkan nafsu makan berkurang dan gangguan pencernaan. Rata-rata fungsinya sama ya. Nah, kalau di barat, pala dan fuli ini agak terlambat dikenal. Baru pada abad ke-5 atau 6 Masehi, orang-orang barat mulai dengar tentang rempah-rempah satu ini. Pliny the Elder adalah seorang penulis Romawi, dan dia yang pertama nulis tentang pohon yang katanya itu seperti kacang tapi haru. Cuma nggak ada yang tahu pasti apakah pohon yang dia maksud itu pala atau bukan ya. Selain itu ada juga dokter Yunani abad ke-1 Masehi yaitu Dioscorides yang nyebutin kulit kayu merah yang asal-usulnya nggak jelas, yang dia sebut sebagai macir. Baru di abad ke-6 Masehi, dalam teks medis Bizantium, pala dan fuli mulai dikenal dengan jelas. Di sana, pala disebut sebagai nux moscata atau kacang beraroma emas. Emas itu cairan dari rusa yang nggak bertanduk ya, terus fuli disebut sebagai marcis, yaitu serat merah yang nempel di biji pala. Lain di Eropa, lain juga di Arab. Dulu para cendekiawan Islam itu punya perhatian besar banget terhadap ke dunia kedokteran. Di abad ke-9 dan ke-10, Khalifah Harun ar-Rasyid dari Kekhalifahan Abbasiyah bareng anaknya ngumpulin karya-karya kedokteran Yunani dan berbagai teks ilmiah dari seluruh dunia. Semua karya itu dia bawa ke Perpustakaan Besar Baghdad yang dikenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau Baitul Hikmah. Di sana semua buku-buku kedokteran Yunani yang terkenal kayak karya Galen, Hippocrates, sampai Dioscorides itu diterjemahin semua ke bahasa Arab. Nah, dari situ para dokter muslim mulai percaya kalau penyakit itu muncul karena ketidakseimbangan dalam tubuh. Nah, keseimbangan itu bisa dipulihkan lagi dengan cara makan yang tepat, yang ada campuran rempah-rempah termasuk pala dan cengkeh. Rempah-rempah ini ternyata punya peran penting banget dalam dunia kedokteran Arab waktu itu. Bahkan dokter terkenal dari dunia Arab, Ishaq Ibnu Amran, yang nulis banyak banget karya di abad ke-9, sering banget nyebut pala dan cengkeh dalam tulisan-tulisannya. Karya-karya itu diterjemahkan ke bahasa Ibrani, Latin, dan Spanyol, dan jadi referensi utama buat kurikulum kedokteran di Eropa pada abad pertengahan. Kalau dalam masakan, orang Arab ini jadi salah satu yang pertama pakai cengkeh secara luas ya di dalam masakan. Rempah-rempah ini sangat dihargai di seluruh Timur Tengah. Nggak cuma karena wanginya yang khas, tapi juga karena kemampuannya untuk menguatkan rasa makanan. Makanya nggak heran makanan dari Timur Tengah itu kuat banget rempah-rempahnya. Herodotus, seorang penulis dan sejarawan Yunani kuno, bahkan nulis di abad ke-5 sebelum Masehi kalau rempah-rempah ini bikin seluruh negerinya harum dan baunya itu manis. Terus Ibnu Sayyar al-Warraq, seorang pakar kuliner dari Baghdad, nyebutin cengkeh itu berkali-kali dalam kitabnya yaitu kitab At-Tabikh, yaitu atau buku makanan ya, yang ditulis di abad ke-10. Buku ini jadi salah satu buku masak Arab paling awal yang kita tahu. Nggak cuma itu, dalam Al-Qanun fit Tibb atau Canon Kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina di tahun 1025, dia merekomendasikan penggunaan pala buat ngobatin lambung. Dia bilang 3/8 dram pala dicampur sedikit sari buah quince bisa jadi solusi untuk penyakit tadi. 1 dram itu ya hampir 2 gram lah ya. Dan buat yang belum tahu kalau quince tuh mirip kayak buah pir lah. Ibnu Sina juga nyebutin pala sebagai ramuan anestesi yang efektif. Jadi selain buat bumbu masakan, pala juga punya manfaat medis.
Cengkeh dan pala juga muncul banyak banget di buku masakan Syria abad ke-13 yang namanya Kitab Al-Wuslah Ilal Habib dan juga di buku masak Andalus yang anonim, nggak tahu siapa penulisnya. Pala dan cengkeh ini benar-benar jadi bumbu yang nggak bisa dilepaskan dari masakan dan pengobatan Arab. Makanya kalau kita pernah makan masakan Arab, itu kan lumayan kenceng ya rempahnya. Ya, itu ya dari Indonesia rempahnya, dari mana lagi? Kita bergeser ke Eropa sekarang. Sebelum abad ke-12, dunia kedokteran di Eropa itu masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan dunia Islam. Kenapa? Karena di Eropa banyak orang yang percaya kalau penyakit itu adalah hukuman dari Tuhan. Jadi dokter nggak bisa bantu banyak pasien-pasiennya. Tapi semuanya itu berubah setelah ilmu kedokteran dari dunia Islam mulai masuk dan diterjemahin ke bahasa Latin dan disebarin ke Eropa. Metode baru dan pengetahuan yang dibawa oleh para dokter Islam ini bikin dunia kedokteran barat mulai berkembang pesat. Salah satu yang dipelajari adalah penggunaan rempah-rempah untuk pengobatan. Pala dan cengkeh mulai dikenal di Eropa, nggak cuma buat obat-obatan tapi juga untuk masakan. Sama kayak di Arab tadi. Walaupun asalnya dari pengobatan, rempah-rempah ini juga terkenal punya rasa yang pedas dan lembab ya, yang cocok banget buat hidangan di musim dingin sesuai dengan ajaran Galen yang udah dikenal sejak lama. Makanya nggak heran, rempah itu dalam bahasa Inggrisnya adalah spice. Pada tahun 716, ada catatan yang menarik ya dari Raja Frank, yaitu Chilperic yang kedua, memberikan pengecualian pajak buat biarawan dari biara Corby, supaya mereka bisa dapat rempah-rempah tahunan sebanyak 30 pon lada, 5 pon kayu manis, dan 2 pon cengkeh. Bahkan di abad ke-9, biarawan dari biara di Swiss udah pakai cengkeh buat bumbu ikan yang mereka makan pas puasa Paskah. Masuk ke abad 10, traveler dari Andalus yaitu Ibrahim Ibnu Yakub itu nyatet kalau warga Mainz atau Jerman udah pakai cengkeh buat masakan mereka. Terus pada tahun 1256, Raja dan Ratu Skotlandia itu merayakan hari raya kenaikan Maria dan makanan mereka dibumbui dengan 50 pon jahe, lada, dan kayu manis ditambah 4 pon cengkeh serta 2 pon pala dan fuli. Nggak berhenti sampai di situ. Di pernikahan Adipati Bavaria, Landshut di tahun 1476 juga nggak kalah heboh. Perjamuan mereka butuh 205 pon kayu manis, 286 pon jahe, dan 85 pon pala. Buat gambaran ya, 1 pon itu hampir setara dengan setengah kilogram. Jadi ya silahkan dihitung sendiri berapa kilogram yang mereka pakai rempah-rempah itu buat pesta-pesta tadi. Karena rempah-rempah ini berasal dari tempat yang jauh, harganya ya jadi sangat mahal di abad pertengahan. Jadi cuma orang kaya aja yang bisa beli. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama setelah Perang Salib, rempah-rempah jadi makin populer di Eropa. Orang-orang yang balik dari perjalanan ke Konstantinopel itu bawa serta resep-resep dan bumbu-bumbu baru yang bikin masakan mereka makin lezat. Orang Venesia juga melihat peluang ini dan mulai mengimpor rempah-rempah dalam jumlah besar ke Eropa. Pada abad ke-12, para koki abad pertengahan udah mulai nyiptain berbagai macam hidangan yang pakai bumbu rempah. Nggak ada satupun jenis makanan yang nggak dibumbuin. Dari saus pedas buat daging dan ikan yang campurannya bisa dari cengkeh, pala, kayu manis, fuli, merica, dan berbagai macam bumbu yang lain. Semuanya digiling jadi satu dan dicampur dengan herba lokal yang ada di Eropa. Rempah-rempah ini makin populer di Eropa, terutama di kalangan orang-orang kaya ya, dan jadi bahan wajib di rumah tangga. Makanan abad pertengahan biasanya diproses dan dibumbui. Semua jenis makanan mulai dari daging, ikan, sup, sampai hidangan manis dan anggur pasti dibumbui dengan rempah. Bahkan di jamuan makan, rempah-rempah itu sering banget diletakkan di piring-piring yang terpisah supaya para tamu bisa menambah bumbu sesuka hati mereka. Bahkan menurut Paul Friedman, seorang pakar gastronomi abad pertengahan, rempah-rempah ini ada di mana-mana dalam masakan abad pertengahan. Sekitar 75% resep abad pertengahan itu melibatkan rempah-rempah katanya. Jadi rempah-rempah ini ya benar-benar jadi bahan utama dalam masakan Eropa zaman dulu. Jauh sebelum pala, fuli, dan cengkeh jadi barang penting yang dicari-cari orang luar, di Kepulauan Rempah ada perdagangan antar pulau yang udah berjalan kuat banget antara Maluku dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya, kayak Halmahera, Seram, Kei, dan Aru. Tapi meskipun perdagangan rempah di Maluku itu udah gede banget ya, tapi sumber pala dan cengkeh tetap jadi misteri besar buat dunia luar selama hampir 1000 tahun.
Bahkan orang Arab dan Hindia yang udah berlayar jauh ke seluruh Samudra Hindia pun nggak tahu asal-usul pala dan cengkeh. Baru pada tahun 1000 Masehi, penulis Arab Ibrahim Ibn Wasif Shah itu nulis tentang cengkeh dalam bukunya Mukhtasar Ajaibid Dunya atau ringkasan keajaiban dunia. Dan di sini tuh deskripsinya unik banget. Katanya gini, di suatu tempat dekat India, ada pulau yang isinya lembah cengkeh. Nggak ada pedagang atau pelaut yang pernah ke lembah itu atau lihat langsung pohon yang menghasilkan cengkeh. Katanya, buahnya dijual sama jin. Para pelaut datang ke pulau itu, ninggalin barang dagangan mereka di pantai, terus balik ke kapal. Begitu mereka kembali ke pantai keesokan harinya, mereka nemuin banyak cengkeh di samping barang dagangan mereka. Jadi Pulau Rempah ini memang sangat dirahasiakan untuk pedagang dari luar, untuk menjaga eksklusivitas dari rempah-rempah ini. Tapi akhirnya lama-lama ya ketahuan juga, pala dan cengkeh mulai jadi bagian dari perdagangan dunia berkat pelaut-pelaut Nusantara dengan orang Jawa yang jadi pemain utamanya. Nah, kalau kita lihat di awal abad ke-1 Masehi ya, ada 3 jalur perdagangan besar yang ada di Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Pertama, pelaut dari India dan Sri Lanka. Nah, mereka itu melakukan perjalanan dari dan ke Bali, Jawa, dan Sumatera melewati Teluk Benggala. Kemudian yang kedua, para pelaut Nusantara, mereka berdagang di tengah Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Yang ketiga adalah pelaut Nusantara yang melaut ke kawasan Asia Tenggara di luar Indonesia dan sampai juga ke Cina. Pusat-pusat perdagangan besar mulai bermunculan di Jawa dan Sumatera. Disinilah para pelaut dari India dan Arab itu bisa mengakses semua rempah-rempah dan barang-barang dari Asia Tenggara, lalu mendistribusikan ke seluruh penjuru Samudra India. Biasanya kapal-kapal dari India dan Arab itu cuma sampai Selat Malaka, sementara kapal Indonesia tuh berani lebih jauh lagi, bahkan sampai ke Indonesia bagian timur dan ya bahkan Cina. Tapi baru pada abad pertengahan akhir, para pelaut Arab dan India itu baru tahu sebenarnya asal-usul dari rempah-rempah yang mereka bawa termasuk cengkeh, pala, dan fuli. Jadi mereka tuh baru paham ternyata semua itu berasal dari jauh di timur, tepatnya dari Kepulauan Maluku. Oke, segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita nggak cuma dapet info baru, tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita sejarah yang lain. Karena jujur aja, sejarah itu lebih dari sekedar angka dan fakta, tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share, biar nggak ketinggalan cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan keep exploring history. Bye!